Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, Daredevil akhirnya muncul di episode ke-8 dan teaming up bareng She-Hulk. Bukan cuma teaming up ya, tapi... So, gimana cerita mereka? Bakal ada kelanjutan atau enggak? Bakal kita bahas dan breakdown semua easter eggs yang muncul di episode ini. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelumnya gue minta maaf kalau mungkin kalian bisa denger di sini ada suara hujan atau suara gluduk-gluduk gledek gitu ya, karena memang beberapa hari ini hujan, jadi udah pasti bakal bocor ke mic suara hujan-hujan ini. So, ya udah kita lanjut aja langsung ya. Episode ke-8. Ini berjudul Repeat and Repeat, yang nge-refer ke catchphrase dari karakter Eugene Patilio aka Leapfrog, vigilante yang rada tolol yang juga muncul di episode ini. Seperti biasa, di setiap episode ada case baru, yang kali ini datang dari Eugene yang berselisih hukum sama pembuat kostumnya karena suitnya mengalami malfungsi dan terbakar waktu dia terbang dengan roket yang ada di kakinya. Eugene datang ke GLKNH dan meminta She-Hulk untuk membantu dia menuntut ganti rugi ke pembuat kostumnya, si Luke Jacobson, yang juga desainer bajunya She-Hulk. She-Hulk sendiri sebenarnya nggak mau ngambil case ini karena dia nggak mau hubungan dia dan Luke jadi jelek, karena Jen suka banget dibuatin baju sama Luke. Tapi Holloway agak maksa karena keluarga Patilio adalah klien penting dari GLKNH. Holloway menyarankan untuk datang dan ngomong baik-baik ke Luke untuk ganti rugi supaya kasus ini nggak perlu sampai ke pengadilan. By the way, buat yang belum tahu, Eugene Patilio, dia ini pernah muncul sekilas di episode sebelumnya waktu She-Hulk pertama kali ke tempat Luke memesan kostumnya. Di sana Eugene baru aja ngambil kostumnya ini. Nah, di komik Eugene dikenal sebagai anak dari seorang inventor gagal bernama Vincent Patilio yang jadi supervillain dengan kostum kodok bernama Leapfrog. Eugene menemukan kostum Leapfrog ayahnya dan menggunakan kostum ini untuk jadi superhero dengan julukan baru, Frogman. Selama jadi superhero, dia banyak membantu para superhero seperti Captain America, Spider-Man, Human Torch. Dia bahkan membentuk tim superhero-nya sendiri bernama Misfits bersama superhero lain seperti Toad dan Spider-Kid. Nah, kalau di series ini, Eugene justru diceritakan sebagai anak orang kaya yang punya obsesi untuk jadi superhero dengan mengambil julukan sebagai Leapfrog, yang di komik jadi nama villain dari ayahnya. Di komik, Leapfrog sendiri punya kostum bertema kodok yang punya fitur untuk melompat jauh. Tapi di series ini, fitur itu diganti dengan fitur rocket booster yang bisa membuat dia terbang. Nah, sama seperti di komiknya, Eugene juga digambarkan sebagai vigilante yang kocak dan selalu bertindak ceroboh yang malah sering membuat dia celaka. Eugene sendiri punya ketertarikan sama kodok ya, atau katak, dan warna hijau, yang di sini di-apply ke semua hal yang dia punya. Mulai dari mobilnya yang berwarna hijau, markas rahasianya yang katanya terkenal bernama Lilipad yang dia bentuk kayak ekosistem katak dan dipenuhi sama arcade game berbau katak seperti Frogger. Bahkan anak buahnya sendiri sampai dikasih julukan sebagai kecebong. Nah, She-Hulk mau nggak mau harus ngebela Eugene dan konsekuensinya dia jadi dibenci Luke dan dianggap pengkhianat. Luke nggak mau ngebuat kostum buat She-Hulk lagi, bahkan kostum Jen untuk gala yang lagi dibuat Luke langsung dirobek di depan matanya Jen. Kasus ini lanjut ke pengadilan dan ternyata Luke dibela sama the one and only Matt Murdock yang comeback lagi sejak terakhir muncul di film Spider-Man No Way Home. Matt Murdock membela Luke sebagai balas jasa karena Luke udah ngebuatin dia kostum Daredevil. Di sekuensi ini, Jen untuk pertama kalinya ketemu sama Matt dan jadi lawannya di persidangan. Jen gak kenal sama Matt sebelumnya. Pertemuan mereka di komik terjadi di komik She-Hulk volume 3 isu 9 yang bisa kalian baca dengan nge-scan barcode di luar markas Leapfrog. Diceritakan, Jen dan Matt Murdock ini pertama kali ketemu ketika Jennifer membela Steve Rogers yang dia tuduh terlibat dalam kematian seorang pria bernama Sam Fogler di tahun 1940. Di sisi lain, Steve juga nunjuk Matt Murdock sebagai pengacara penuntut di case ini untuk membuat pengadilan ini jadi adil. In the end, case ini berhasil dimenangkan sama Jennifer setelah mereveal mastermind dari case ini dan membuat Steve akhirnya terbebas dari tuduhan pembunuhan. Di sesi pengadilan kita bisa melihat debat seru antara Jen dan Matt yang berawal dari mosinya Jen yang meminta pengadilan untuk menghadirkan daftar kliennya Luke sebagai bukti untuk melihat apakah ada insiden atau komplain terkait suit buatannya Luke. Tapi ini ditolak sama Matt karena list pelanggannya Luke adalah privacy. Kliennya rata-rata adalah superhero dan identitas mereka harus tetap dijaga dan tetap dibuat anonim supaya para superhero dan orang-orang di sekitarnya bisa tetap aman dari musuh mereka.
Nah, berhubungan dengan ini, Matt Murdock juga nge-mention soal Sokovia Accord yang sekarang nggak berlaku lagi. Nah, di sini akhirnya kita tahu nih kalau perjanjian yang jadi awal terpecahnya Civil War antara para superhero sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sokovia Accord adalah sebuah perjanjian yang digunakan untuk mengontrol dan meregulasi aktivitas dari para manusia super, termasuk superhero. Ini awalnya terbentuk ketika aksi para Avengers selalu meninggalkan kehancuran dan korban. Terutama yang terbesar adalah di Sokovia dan Lagos. Ini membuat para pemimpin dunia berkumpul di Sokovia untuk membuat perjanjian untuk meregulasi para superhero dan berada di bawah kontrol pemerintah. Nah, perjanjian ini mengambil referensi dari Superhuman Registration Act di komiknya yang merupakan sebuah aturan yang mengharuskan para superhero untuk mendaftarkan diri dan mereveal identitas mereka ke pemerintah. Yang impactnya membuat event Civil War antar para superhero dan menimbulkan korban jiwa seperti Aunt May yang diserang sama pembunuh bayaran pimpinan Kingpin. Nah, di MCU, perjanjian ini sepertinya sudah dihapuskan. Dan ini karena jasa para superhero setelah menyelamatkan dunia dari Thanos dan mengembalikan setengah populasi dari dunia yang hilang selama 5 tahun. Jadi wajar lah ya kalau regulasi yang membatasi mereka ini dihapus karena jasa mereka ini gede banget buat dunia. Nah, ini juga menjawab tentang peran dari organisasi di Odyssey yang sekarang punya kewenangan lebih besar. Karena Sokovia Accord ini dibatalkan, tentunya pemerintah membutuhkan organisasi khusus untuk mengawasi gerak-gerik para superhero ini. Tujuannya supaya mereka tidak keluar dari jalur aman dan membahayakan orang lain. Makanya di Odyssey diberi kewenangan lebih untuk terlibat langsung dalam pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kehancuran akibat para manusia super ini. Nah, seperti di komik, She-Hulk di sini lebih memilih untuk mereveal identitasnya sebagai Jen yang dikenal di publik. Dan secara nggak langsung ini mengencourage para superhero untuk mereveal identitas mereka karena mereka udah beraksi di wilayah publik. Perspektif ini tentunya berseberangan dengan Matt Murdock yang selama ini merahasiakan identitas aslinya sebagai Daredevil. Dia menganggap kalau para superhero harus tetap anonim dan menjaga identitasnya supaya musuh mereka tidak bisa mengancam superhero ini dan orang-orang terdekatnya. Singkat cerita, pengadilan mengabulkan permintaan Matt untuk membatalkan tuntutan ini. Nah, ini juga terjadi ketika Eugene ternyata ketahuan menggunakan bahan bakar jet untuk roket boosternya, dimana ini nggak sesuai dengan instruksinya Luke buat kostumnya Eugene. So, karena ulahnya Eugene, dia nggak bisa menuntut Luke ganti rugi. Setelah sidang, Matt Murdock nyamperin Jen ke bar dan ketemu secara langsung. Dalam obrolan mereka, Matt ngasih life lesson ke Jen dan men-encourage dia untuk membantu banyak orang sebagai Jen maupun sebagai superhero She-Hulk. Selain itu, Matt juga sedikit ngetis origin story-nya yang juga diceritakan di series Daredevil. Dimana di sini dimention kalau Matt Murdock adalah pengacara yang berbasis di New York dan punya firma hukum yang beroperasi di daerah kecil Hell's Kitchen. Dimana firma hukum ini dia dirikan sama partnernya Foggy Nelson dan dibantu sama Karen Page. Saat Jen mulai nyaman sama Matt, momen ini diganggu dengan Matt yang dapat telepon mendadak. Dan Jen juga diminta untuk konsultasi hukum dari Todd, mantan date-nya yang punya fetish ke She-Hulk. Jen dan Matt ini lalu misah. Jen ketemu Todd dan Todd cerita kalau dia baru aja beli tombak perang vibranium yang biasanya dipakai sama Dora Milaje di acara lelang. Lelangnya juga ditis di credit scene yang nunjukin bagaimana Todd berhasil menangin lelang ini dengan ngalahin si Eugene yang juga dia ngincer tombak ini ternyata. Nah, masalahnya orang Wakanda akhirnya minta tombak ini balik karena tombak itu adalah hasil curian penjajah dari Wakanda, dimana semua senjata vibranium yang ada di dunia basically adalah aset milik Wakanda yang harus dikembalikan. Todd sendiri cerita kalau dia sempat belajar di Wakanda, tapi ini kayak bluff doang ya. Karena memang kalau dia udah belajar di Wakanda ya, dia harusnya tahu kalau orang luar tidak diperbolehkan Wakanda untuk mengakses aset vibranium mereka. Nah, sebelumnya kita berspekulasi nih kalau dia adalah salah satu sosok di balik intelijensia. So, dengan kepemilikan vibraniumnya sekarang, ada kemungkinan nih kalau Todd udah ngelelehin vibranium yang dia dapat itu dan menggunakannya untuk membuat jarum baru untuk intelijensia. Jarum ini bakal digunakan untuk mencuri darah She-Hulk seperti yang ditis di episode ke-6. So, basically kalau memang ini benar, artinya Todd ini agak bohong ya sama si She-Hulk. Berikutnya kita bisa ngelihat She-Hulk yang kembali lagi beraksi. Kali ini dengan menggunakan kostum superhero-nya buatannya si Luke yang mengadaptasi kostum She-Hulk di komik yang punya aksen putih, hitam, dan ungu. She-Hulk sendiri di sini harus berhadapan sama Daredevil yang sekarang mengincar Eugene karena dia ternyata sudah menculik si Luke ini, dimana si Luke dipaksa sama Eugene untuk ngebuat kostum superhero baru buat dia. She-Hulk datang ngebantuin Eugene dan berhadapan dengan Daredevil, dimana mereka terlibat pertarungan epik yang melibatkan kekuatan penghancur dari She-Hulk dan aksi akrobatik dari Daredevil ketika dia mencoba menghindari semua serangan She-Hulk.
Daredevil di sini kelihatan lebih luas ketimbang di versi series Netflix-nya ya. Di sini kita bisa melihat Daredevil dengan kostum original Yellow Black Red, di mana di komiknya kostum ini dibuat sama Matt dengan menggunakan jubah tinju ayahnya dulu yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk jadi kostum superhero. She-Hulk akhirnya bisa mengalahkan Daredevil dengan thunderclap-nya yang membuat Daredevil kepental dan pendengarannya jadi terganggu. She-Hulk nge-reveal kalau Daredevil ternyata adalah Matt Murdock. Di sini di belakang mereka ada Easter egg banner dari drama pertunjukan Roger the Musical. Roger the Musical ini adalah drama tribute untuk para Avengers yang dimunculkan di series Hawkeye dan sempat juga di-tease di film Spider-Man No Way Home. Karena ngelihat kostum Daredevil yang punya warna emas merah, Jen sempat mengira kalau julukan Matt adalah Gold Devil. Ini kemudian diklarifikasi Matt yang bilang kalau nama superhero-nya adalah Daredevil. Dimana di sekuensi ini kita juga bisa mendengar soundtrack opening dari series Daredevil Netflix yang meng-callback ingatan kita dengan series itu. Soundtrack ini bisa jadi tanda nih kalau MCU menganggap kalau series Daredevil Netflix ini canon sebagai bagian dari MCU. Apalagi sekarang series ini semuanya tayang di Disney+. Dimana sebelumnya sempat ada tarik ulur ya, apakah series ini canon dengan MCU atau enggak. Setelah ngedengar penjelasan dari Daredevil, She-Hulk lalu ngebantuin Daredevil untuk menyelamatkan Luke yang ditahan Leapfrog. Daredevil dan She-Hulk memantau markas Leapfrog di mana di sini Daredevil menggunakan kemampuan super hearing-nya buat mengetahui berapa jumlah orang di sana dan di mana aja posisi mereka. She-Hulk nggak percaya sama kekuatan Daredevil, so Daredevil mencoba ngedengar detak jantungnya yang malah bikin She-Hulk tambah salting ke Daredevil. Mereka juga ngobrol soal bedanya goon atau preman dan henchman alias anak buah. Matt ngejelasin kalau henchmen melakukan sesuatu karena mereka percaya dengan tujuannya, sementara goon hanya melakukan sesuatu karena mereka mau dibayar. Mereka akhirnya beraksi, di mana di sini kita bisa melihat Daredevil berantem lagi dengan menggunakan senjata andalannya, Billy's Club, yaitu 2 buah baton yang punya kabel di dalamnya. Pertarungan Daredevil ini juga kalau kita lihat mirip kayak pertarungan Daredevil di series Netflix ketika dia bertarung melawan banyak orang di sebuah lorong. She-Hulk yang tadinya disuruh nunggu di atap lalu turun ngebantu dan mengalahkan anak buah Leapfrog. She-Hulk lalu menjebol ruangannya Leapfrog dan memperingatkan Leapfrog buat menghentikan aktivitasnya supaya dia nggak kena masalah hukum yang lebih parah. Sambil ngebebasin Luke, Jen ngasih tahu kalau kejadian ini bisa dibuat alibi kalau ini hanya sekedar kegilaan sementara yang kambuh aja. Matt ngasih tanggapan kalau alibi kegilaan sementara itu licik, tapi bukan strategi yang jelek. Matt nyaranin alibi lain kalau ini adalah ekspresi trauma dari gangguan stres pasca trauma yang tidak didiagnosa sebelumnya. In the end, pertarungan selesai dengan konyol ketika si Leapfrog kabur dan loncat dari jendela yang malah membuat dia patah kaki. Karena She-Hulk udah nyelamatin Luke, Luke akhirnya mau kembali lagi menjadi penjahitnya She-Hulk dan bakal ngebuatin dia dress yang bakal dia pakai di event gala. Jen dan Matt lalu ngobrol di atap dan mulai nunjukin ketertarikan. Sayangnya, Matt harus balik ke New York besok. Tapi dia janji bakal datang lagi dan ngajak Jen untuk makan malam. Tapi karena Jen yang nafsuan, akhirnya malah langsung ngebungkus Matt ke apartemennya dan... ini tentunya membuat Jen happy banget. Matt akhirnya pulang besok paginya dan masih pakai kostum Daredevilnya dan nenteng sepatunya. Ini ternyata dilihat sama Nikki di jalanan, yang bisa kita lihat dari end credit scene ya. Jen kemudian bernarasi ke penonton kalau episode ini harusnya udah selesai karena Jen udah punya ending yang bagus. Ketika dengar soal gala, Jen ngerasa kalau akan ada sesuatu yang buruk yang bakal terjadi dan notice kalau minggu depan adalah episode finale dari She-Hulk. Jen kemudian ngasih tahu ke kita soal twist yang menyangkut soal Hulk lain yang kali ini berwarna merah, di mana ini bisa nge-refer pada kemunculan Thaddeus Ross sebagai Red Hulk atau Betty Ross sebagai Red She-Hulk, yang di komiknya diceritakan mendapatkan kekuatan Hulk karena eksperimen intelijensia yang menggunakan radiasi gamma dan juga darah Hulk. Di mana dalam konteks di series ini, darah Jen yang akan diambil intelijensia nantinya bakal punya fungsi ke depan untuk menciptakan monster gamma baru seperti Red Hulk atau Red She-Hulk. Jen juga sempat nge-mention soal spekulasi kalau dia bakal dibekukan, dimana ini sebenarnya nge-refer kepada Emil Blonsky alias Abomination yang ditahan dalam Cell sama organisasi S.H.I.E.L.D. Ini juga bisa mengambil referensi dari Captain America yang beku selama puluhan tahun atau Bucky dan Winter Soldier yang dibekukan Hydra. Nikki yang mau ngedandanin Jen juga nunjukin move yang mirip dengan Wolverine dengan memakai Bruce makeup seperti clone-nya Wolverine. Ini salah satu referensi karena sebelumnya juga Easter egg tentang Wolverine udah dimunculkan nih di series ini. Singkat cerita, Jen datang ke gala dan dapat penghargaan pengacara wanita terbaik yang ternyata nggak cuma dia sendiri, tapi bersama 5 wanita lainnya yang salah satunya adalah Mallory Book. Tapi momen waktu Jen lagi speech, ini kemudian dirusak dengan intelijensia yang nge-hack monitor
monitor di gala itu. Dimana dari situ kita bisa ngeliat nih admin intelijensia Hulk King yang nge-reveal semua aib dan rahasia Jen di handphonenya. Dimana di episode sebelumnya sempat dihack nih handphonenya si Jen sama Josh yang ter-reveal sebagai agent intelijensia. Salah satu yang paling parah adalah si Hulk King nunjukin kalau She-Hulk adalah slut dengan nge-reveal video bokepnya Jen bareng si Josh, yang akhirnya ngebuat She-Hulk marah dan ngancurin monitor. Momen marahnya ini mirip kayak Jen saat menjadi Savage She-Hulk ketika dia masih belum bisa mengontrol amarah dan juga kekuatannya. Keadaan jadi panik dan semua orang jadi takut sama She-Hulk. Dia melihat ada sekelompok orang yang pakai penutup wajah yang langsung dia curigai. She-Hulk lalu berusaha menangkap orang-orang itu. Tapi sebelum She-Hulk mukulin orang ini, She-Hulk dikepung dan dihentikan sama pasukan DODC yang menggunakan senjata beamer buatan Stark Industries. Dari sini udah kelihatan alasan kenapa intelijensia ngehack HP-nya di episode sebelumnya, yang ternyata untuk mereveal aib dan rahasianya Jen. Dan tujuannya adalah untuk memicu amarahnya Jen, bikin Jen menyerang sembarangan dan akhirnya bikin semua orang takut. Endingnya, dia bisa dianggap DODC sebagai ancaman. Nah, kalau She-Hulk udah dianggap sebagai ancaman, DODC terpaksa bakal menahan She-Hulk di penjara super ketat mereka. Bahkan nggak menutup kemungkinan kalau She-Hulk mungkin akan ditahan di cryocell seperti Abomination. Dan kalau udah gini, intelijensia akan semakin mudah untuk mengumpulkan apa yang mereka perlukan untuk eksperimen mereka dengan menggunakan tubuh She-Hulk yang udah ditahan di DODC. Selain itu, dari topeng yang dikenakan sama para agen intelijensia ini di monitor, kalau kita perhatikan lebih detail, topeng ini mirip sama topeng dari karakter Dr. Doom. Yang di komik memang punya hubungan erat dengan kelompok intelijensia sebagai anggota sebelum Dr. Doom mengkhianati mereka. So, apakah Dr. Doom adalah sosok di balik intelijensia yang merencanakan semua ini? Atau balik lagi, jangan-jangan sosok di balik intelijensia ini adalah The Leader atau mungkin si Todd yang sengaja dari awal udah mengincar DNA She-Hulk dan berniat menggunakannya untuk merubah dia menjadi manusia super. Nah, kehadiran Dr. Doom di balik intelijensia bakal nge-build cerita yang lebih besar nantinya untuk intelijensia. Dan terciptanya Red Hulk, Red She-Hulk, dan yang lainnya bakal sangat mungkin terwujud di MCU nantinya. Nah, episode selanjutnya udah pasti nih kalau kita bakal ditunjukkan sama sosok di balik intelijensia ini yang nantinya bakal berhadapan sama She-Hulk mungkin di final battle. Dan dengan ditangkapnya Jen dan dari ekspresi Holloway yang kelihatan takut waktu ngelihat She-Hulk marah, gue agak ragu nih nantinya apakah kantor firma hukumnya GLKNH bakal membantu She-Hulk di kasusnya ini. Karena ya gampangnya si She-Hulk ini udah bikin malu GLKNH. Dan dari sini, Matt Murdock sepertinya bakal datang dan akan membantu She-Hulk di kasusnya ini dengan menjadi pengacaranya. Dan dari sini hubungan antara She-Hulk dan Matt Murdock bakal berlanjut sepertinya ya. But we'll see. So itu dia semua hal yang bisa gue bahas di episode kali ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, please kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.